Perkenalkan, saya Ciko Dia Ramadan, Teknik Komputer 24 asal Pontianak. Ingin memberikan tugas pengganti dari kelompok 66 ya, shift 9. Dari sini saya akan menjelaskan tentang coding reuse. Pertama, untuk dari dasar teori, kode reuse itu adalah teknik pemrograman untuk mengurangi waktu dan sumber daya dalam mengembangkan perangkat lunak. Saat mengembangkan kode untuk digunakan kembali, kode tersebut dapat digunakan untuk berbagai tujuan. Teknik ini juga menyederhanakan distribusi perangkat lunak. Selanjutnya ada teori berikutnya adalah half adder, adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan dari dua buah bilangan binari seperti summary penjumlahan yang masing-masing terdiri dari 1 bit. Rangkaian ini memiliki dua input dan 2 buah output. Oke. Untuk salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Teori selanjutnya adalah full adder. Full adder adalah rangkaian elektronik yang bekerja melakukan perhitungan penjumlahan sepenuhnya dari 2 buah bilangan binary yang masing-masing terdiri dari salah 1 bit. Rangkaian ini memiliki 3 input dan 2 buah output. Jadi memiliki 3 masukan dan 2 hasil keluar. Salah satu input merupakan nilai dari pindahan penjumlahan, kemudian sama seperti pada half adder, salah satu outputnya dipakai sebagai tempat nilai pindahan, dan yang lain sebagai hasil dari penjumlahan. Ini summary. Selanjutnya adalah multiplexer. Multiplexer adalah perangkat yang dapat memperbolehkan satu atau lebih sinyal analog atau digital untuk berjalan pada satu sambungan transmisi komunikasi. Tujuan dari multiplexer adalah untuk menggabungkan dan mengirimkan sinyal yang pada media yang bergabung untuk mengoptimasi efisiensi dan mengurangi biaya komunikasi. Selanjutnya adalah papan VGA. FPGA adalah Field Programmer Gate Arrays, adalah sirkuit integrasi yang perangkat kerasnya dapat dikonfigurasikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari pengguna setelah proses manufaktur. Hal ini memperbolehkan peningkatan fitur dan perbaikan kerusakan langsung di tempat. Ini adalah langkah kerja. Pada percobaan full adder menggunakan half adder, ini kita menggunakan untuk langkah kerja yang pertama, kita membuat project baru dengan pilih file project, lalu create new, lalu tekan next. Di sini kita menggunakan Vivado. Pilih project directory, kita biasanya pakai yang biasa aja kayak //user nama perangkat kita, lalu ganti penamaan file dengan word 2 percobaan 1 kelompok XX, yang dimana XX bisa diganti dengan kelompok kita. Tekan next, masuk bagian board pada search bar itu masukin keyword Nexus, lalu pilih board Nexus A7100T. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi constraint. Itu file constraint yang berfungsi untuk menghubungkan variabel dalam kode Verilog dengan komponen fisik pada papan FPGA dengan Nexus A7, sorry. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama, input ABC itu tuh dihubungkan ke saklar fisik atau switch kayak seperti J15 dan yang lain-lain. Nah, agar praktikan dapat memberikan input secara manual. Jadi kita bisa mengoding untuk switch-nya itu mau kemana. Jadi untuk output, yang selanjutnya adalah point output, itu dihubungkan ke lampu LED seperti H7 dan yang lain untuk menampilkan hasil penjumlahan secara visual. Selanjutnya adalah I/O standar LVCM OS33. Nah, di I/O standar ini kita menetapkan standar tegangan logika sebesar 3,3 volt yang sesuai dengan spesifikasi pada board papan FPGA seperti itu. Lanjut pada modul, kita tekan finish, lalu buat file design resource dengan klik kanan bagian design resource, lalu tekan add sources, lalu pilih add or create design source, pilih create files. Pada file name isi dengan full adder, lalu oke, tekan finish jika sudah ada full adder. Nah, masuk ke bagian ini, yang pertama
akan saya menjelaskan tentang fungsinya, mungkin fungsi Verilog yang pada modul half, modul full adder. Ini berfungsi sebagai penjumlahan penuh bit binary yang menyertakan carry. Jadi untuk pada poin pertama itu mungkin ada modul ini tuh memanggil modul half sebanyak 2 kali V1 V2. Lalu V1 menjumlahkan A dan B. Satu menjumlahkan A dan B, sedangkan V2 menjumlahkan hasil dari V1. Untuk gerbang OR itu digunakan untuk menentukan nilai akhir carry out. Oke, mungkin kita bisa langsung lanjut ke constraint. Lalu kita pilih add or create constraint, lalu create files. Beri nama file Nexus A7 constraint. Lalu masukkan source code di bawah ini. Untuk melihat rangkaian, klik open elaborated design, kemudian pilih schematic. Selanjutnya pilih open hardware manager, lalu open target, pilih auto connect. Selanjutnya tekan generate bitstream, lalu pilih OK. Ini memakan waktu cukup lama untuk mengkonfigurasinya, untuk menggenerate bitstreamnya. Setelah tergenerate, akan muncul pop up dan tekan cancel aja. Lalu pilih program device di pojok kiri bawah. Lalu tekan board yang tertera SC7A 100T, lalu pilih program. Lalu kita boleh setelah diprogram selesai, lalu kita bisa menggunakan papan FPGA nya. Jadi bisa mengklik switchnya on off untuk menentukan perbedaannya. Lalu masuk ke percobaan kedua, MUX81 using MUX to strip 1. Lalu buat sama seperti pertama, buat project, lalu penamaan modul, lalu tekan next. Masuk bagian board, pilih Nexus A7 100T yang versi 1,3. Lalu tekan finish. Buat file lagi, create file lagi. Pada file name itu kali ini khusus percobaan kedua ganti dengan MUX Act1, lalu OK. Tekan finish jika sudah ada MUX Act1. Mungkin karena sudah masuk ke bagian percobaan kedua, MUX Act1 menggunakan MUX 2 sini saya akan menjelaskan fungsi Verilognya. Yang pertama itu modul MUX underscore case. Modul MUX underscore case ini berfungsi sebagai MUX 2 to 1. Jadi itu menggunakan perintah case X. Jika selektor S-nya bernilai selektor S-nya bernilai 0, maka output mengambil data dari in dalam kurung 0. Jika bernilai 1, maka mengambil dari in dalam kurung 1. Ini ya. Lalu modul MUX underscore Act1 berfungsi sebagai MUX Act1 yang memilih salah satu dari 8 jalur input. Mohon maaf, maksudnya lalu ada modul MUX Act1 itu berfungsi sebagai yang memilih jalur dari 8 jalur input I0 sampai I7. Oke, modul ini tuh memanggil MUX case sebanyak 7 kali atau fase 1 sampai fase 7 dalam struktur hierarki. Nah, 4 MUX pertama menyaring 8 input menjadi 4 jalur. Kemudian 2 MUX berikutnya menyaring menjadi 2 jalur, dan 1 MUX terakhir mengeluarkan hasil akhir berdasarkan 3 bit selektor I10, I1, I2, lalu dan 1 MUX terakhir mengeluarkan hasil akhir berdasarkan 3 bit selektor 3 bitnya ya.
itu adalah I1, I2, dan I3. Lalu fungsi constraint dari modul percobaan kedua ini adalah input data I0 sampai I7 itu tuh dihubungkan ke saklar switch 0 sampai saklar 7, switch 7 sebagai sumber data yang akan dipilih. Nah, selektor switch 0 sampai switch 2 itu dihubungkan ke saklar selektor S0 sampai S2 itu dihubungkan ke saklar switch 13 sampai switch 15 untuk menentukan input mana yang akan diteruskan ke output. Lalu output LED adalah hasil dari jalur yang akan dipilih dan akan ditampilkan pada lampu. Jadi yang akan menyala sesuai dengan constraint-nya adalah LED yang akan kita tuju. Nah, balik lagi ke modul, ini kita akan membuat constraint dengan masuk ke bagian constraint sama seperti hal yang tadi. Pilih add or create constraint, lalu create file, pilih Nexus A7 constraint, lalu masukkan kode source code yang berikut. Lalu untuk memilih rangkaian kita pilih schematic lagi, lalu open hardware manager, lalu open target atau connect. Selanjutnya adalah kita akan mengenerate bitstream lagi, lalu kita menunggu lagi mungkin cukup 3-5 menit. Setelah selesai kita pilih program device di kiri bawah, tekan board yang tertera masih sama XC7A100T, lalu tekan program. Nah, setelah selesai tekan program, maka kita bisa bolak-balikin switch, kayak switch on off nya hingga LED nya sesuai dengan yang kita mau, seperti itu. Terima kasih.